Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman semuanya dimanapun berada. Hari ini saya akan buat video pembelajaran untuk guna meningkatkan kompetensi dosen pemula PKDP Perguruan Tinggi Penyelenggara UIN Wali Songo Semarang. Baik, teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidikan perspektif Al-Quran. Dilihat dari problem statement-nya bahwa perbaikan kualitas pendidikan menjadi salah satu acuan utama di lembaga pendidikan, terutama kinerja dan bagaimana mutu ke depannya. Untuk melihat dari itu, maka kita bisa lihat dari definisi manajemen pendidikan dan fungsi manajemen pendidikan menurut para pakar pendidikan. Yang pertama, menurut Ramzaini, manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu ya melalui kegiatan orang lain. Bagaimana kita melakukan pekerjaan itu ada tujuan dan lain-lain. Maka ketika tujuan kita adalah bagaimana kualitas dan mutu yang di lembaga pendidikan, itu menjadi salah satu acuan utama. Lanjut, untuk yang menurut fungsinya kita bisa dibagi menjadi 4 poin, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, yaitu perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau pengendalian menurut KIRTRI. Oke, baik, kita lihat dari perspektif Al-Qurannya. Manajemen perspektif Al-Quran itu bisa dikatakan menggunakan kata dabaroh ya, tadbir ya. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Al-Quran surat As-Sajdah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbaru amran minas sama'i wal ardi tsumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdari alfa sanatin mimma ta'udun. Simpulan dari ayat ini menjelaskan bahwa dari tafsirnya, isi kandungan di atas ini menjelaskan bahwa Allah itu mengatur alam semesta. Maka kata dabaro itu pengaturan ya, pengaturan, mengelola alam dan lain. Maka ketika kata dabaro disangkutkan kepada manajemen, bagaimana kita mengatur perencanaan yang akan kita lakukan di lembaga pendidikan itu tersendiri. Begitu korelasinya dari ayat itu terhadap manajemen perspektif Al-Quran. Namanya stepan-stepan utama dalam melaksanakan perencanaan itu tersendiri. Yang kedua, tafsir Al-Misbah menjelaskan bagaimana kita itu merenungkan diri kita, memperhatikan apa yang telah dilihat ke depannya. Jadi itu melihat ke depannya, progres apa yang akan kita lakukan untuk memajukan lembaga pendidikan, ya, untuk memajukan mutu pendidikan, kinerja pendidikan dan lain-lain. Sehingga kita bisa melihat bagaimana upgrade dari pendidikan itu tersendiri. Itu sehingga kita bisa melihat sumbangsih apa yang akan kita dapatkan ketika kita melihat bahwa perencanaan itu sangat matang dan totalitas dalam pengkayaan suatu kinerja yang ada di lembaga pendidikan. Kita lanjut. Untuk yang kedua yaitu organizing. Nah, organizing itu lebih bagaimana kita bekerja sama ya, bekerja sama, komunikasi dan lain-lain untuk dari satu stakeholder ke stakeholder yang lainnya, sumbangsih dalam ide-ide ataupun yang lainnya, sehingga untuk perencanaan lembaga pendidikan menjadi suatu lembaga yang baik itu butuh yang namanya kerjasama. Gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Meskipun minafsi bittaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu dimanapun teman-teman berada.